Perkenalkan, nama saya Sujatsa Kumasari dengan NIM akhiran 258. Nama saya Arjuna Rahmadia dengan NIM akhiran 0003. Kenalkan, nama saya Safa Yatim dengan NIM 201 Lalat kandang atau Stomach calcitrans. Lalat kandang ini kami temukan di kandang sapi yang beralamat di Demak, Kabupaten Guntur, Jawa Tengah. Klasifikasi ilmiah: Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, subordo Chiloprapa, famili Musidae, genus Stomochi, spesies Stomochi calcitrans. Spesies yang paling umum dari jenis Stomach adalah Stomochi calcitrans. Dikenal juga dengan lalat kandang atau lalat rumah penggigit, atau bisa disebut dengan stable flea. Baik lalat jantan dan betina, keduanya menghisap darah dengan cara menggigit kulit dalam bentuk larva yang menggerogoti jaringan daging, sehingga luka kulit makin melebar. Lalat kandang ini banyak terbangan di lingkungan kandang, terutama pada musim penghujan. Stomochi banyak dijumpai di pemukiman, tapi sangat umum pada peternakan sapi. Alat ini juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi produksi ternak karena rasa sakit dan energi yang terbuang pada ternak dalam upaya menghindari gangguan yang dihasilkan dari gigitan lalat. Adanya gigitan lalat ini mengakibatkan inang akan kehilangan berat badan. Selain itu, kelemahan pada inang ini akan mengakibatkan hewan lebih rentan terhadap penyakit. Morfologi alat kandang memiliki ciri-ciri bagi berikut. Bentuknya menyerupai lalat rumah, tetapi berbeda pada struktur mulutnya. Proboscis meruncing untuk menusuk dan menghisap darah, serta Stomochi calcitrans lebih panjang. B. Merupakan penghisap darah ternak. Kadang menyerang manusia dengan menggigit pada daerah lutut atau kaki bagian bawah, sehingga mengganggu lingkungan masyarakat di sekitar kandang. C. Panjang tubuh lalat kandang berukuran 7-8 mm. D. Toraksnya terdapat garis gelap yang diantaranya berwarna terang. E. Lalat ini berwarna abu-abu dan mempunyai 4 garis longitudinal pada bagian toraks. F. Sayapnya mempunyai vena 4 yang melengkung tidak tajam ke arah kosta, mendekati vena, yang mana saat istirahat sayap tetap melipat terpisah di atas abdomen. G. Antenanya terdiri atas 3 ruas. Ruas terakhir paling besar, berbentuk silinder dan dilengkapi dengan arista yang memiliki bulu hanya pada bagian atas. Selain itu, ciri khas lalat kandang yaitu terdapat nokta berwarna hitam simetris pada abdomen segmen ketiga dan keempat. Siklus hidup lalat kandang adalah insekta yang mengalami metamorfosa yang sempurna. Dalam waktu 2-5 hari, telur menetas menjadi larva yang akan membentuk pupa. Setelah 7-12 hari, masa pupa dilalui selama 3-4 hari untuk mencapai imago dewasa. Lalat jantan maupun betinanya menghisap darah dan merupakan penerbang yang kuat dan berumur panjang. Lalat kandang aktif pada siang hari dan gigitannya menyakitkan.
Pengendaliannya relatif sulit dilakukan. Sanitasi dan kebersihan kandang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan populasi lalat kandang. Penggunaan insektisida juga perlu dilakukan untuk membunuh lalat dengan menyemprot kandang dengan lindan. Pemberian diklorfos dalam minyak mineral diberikan setiap hari juga mampu mengusir lalat yang dianggap di permukaan tubuh ternak. Selain diklorfos, bisa juga dengan menggunakan kompos mation atau tetravimpos yang diberi 2-3 kali seminggu dalam sediaan tabur. Aplikasi insektisida dapat dilakukan dengan cara tipping populasi ternak banyak, spraying back rubber to back pour on lewat makanan, dan menggunakan keping resin seperti kalung. Selanjutnya yaitu Raelatina sp. Raelatina sp ini kami temukan di kotoran sapi yang didapat dari tempat kandang sapi di Demak, Guntur, Jawa Tengah. Klasifikasi ilmiah Kingdom Animal Phylum Platyhelminthes, Class Cestoda, Ordo Phyllophyllidea, Family Delphinidae, Genus Raelatina, Spesies Raelatina tetragona, Raelatina actinobotrida, Raelatina casticillus. Morfologi Raelatina sp merupakan genus cacing pita pada ternak. Penyebarannya melalui kotoran ternak yang sakit atau perlengkapan peternakan. Gejala yang terlihat antara lain lesu, pucat, kurus, dan diikuti dengan sayap yang menggantung serta kondisi yang berangsur menurun, dan selanjutnya diikuti kematian akibat komplikasi. Tubuh cacing ini mempunyai banyak proglatida. Terdapat restellum dengan kait berbentuk palu yang tersusun dalam lingkaran ganda, dan alat penghisap yang dipersenjatai dengan kait kecil tersusun dalam beberapa lingkaran. Raelatina sp memiliki ciri-ciri bentuk tubuh memanjang, adanya sebuah skoleks dengan 4 suker, memiliki restellum dan alat penghisap, berbentuk pipih, umumnya hermafrodit, dan hidup di usus halus. Lubang kelaminnya biasanya unilateral, kadang-kadang saja berselang-seling tak teratur. Letaknya di depan tengah-tengah sisi proglotit yang matang dan umumnya berwarna kemerahan. Raelatina sp dapat membuat liang pada dinding duodenum sehingga membentuk nodul-nodul serupa dengan nodul-nodul pada penyakit TBC ternak. Infeksi cacing yang termasuk ke dalam Cestoda ini memiliki tingkat penyebaran lebih luas daripada infeksi oleh nematoda maupun oleh trematoda. Siklus hidup Raelatina sp. A. Potongan segmen cacing yang berisi telur. Stadium pertama keluar bersama feses ternak. Telur cacing termakan oleh inang antara di dalam tubuh inang antara telur cacing akan menetas dan tumbuh menjadi cacing pita muda. Ternak dapat terinfeksi jika memakan inang antara atau makanan yang terkontaminasi cacing pita. Pencegahan dan pengobatan. Penanggulangan Raelatina sp adalah
dengan membutuhkan pengendalian Hospes perantara untuk mencegah infeksi ulang dan pengobatan.